Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudis Aprilian Wicaksono, saya dari kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang program yang pertama. Program yang pertama adalah program untuk menghitung faktorial dari suatu bilangan bulat non-negatif yang dimasukkan oleh pengguna. Yang pertama, mengambil input dari pengguna menggunakan fungsi input. Pengguna diminta untuk memasukkan sebuah angka kemudian disimpan dalam variabel n. Selanjutnya, program akan memerintah n lebih besar atau sama dengan 0. Ini dilakukan untuk menggunakan sebuah pernyataan if. Jika kurang dari 0, maka program akan segera selesai. Dan jika n tidak negatif, program akan melanjutkan. Program akan memasuki loop for yang akan berjalan dari 1 hingga ke n, menghitung faktorial untuk setiap angka dari 1 hingga n. Maksud dari loop for berjalan dari 1 sampai ke n adalah inputan dari pengguna. Contohnya, jika n sama dengan 5, maka akan looping dari faktorial 0 sampai faktorial 5. Bisa kita lihat di sini. Ini yang pertama adalah inputan dari pengguna. Pengguna akan memasukkan angka. Contohnya saya di sini angka 5, maka outputnya akan 0 faktorial sama dengan 1. Ini kenapa 0 faktorial sama dengan 1? Karena 0 faktorial itu sama dengan 1. 1 faktorial itu 1, 2 faktorial itu 1 kali 2 sampai 5 faktorial itu 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5. Program selanjutnya adalah mencetak pola segitiga dengan angka-angka. Saat program dijalankan, pengguna diminta untuk memasukkan sebuah angka yang akan menentukan tinggi segitiga dan juga nilai maksimum yang akan muncul dalam segitiga. Program dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama segitiga atas dan segitiga bawah. Bagian segitiga atas terdiri dari loop yang mengatur jumlah baris yang akan dicetak sesuai dengan nilai n pada setiap baris. Program menggunakan dua loop for berturut-turut. Loop pertama mencetak angka dari 1 hingga nomor baris saat ini, yaitu nilai ke n. Sedangkan loop kedua mencetak angka dari i sampai min 1 hingga 1 secara berurutan. Spasi di antara angka dicetak dengan menggunakan n sama dengan. Dalam pernyataan print, setiap baris angka diakhiri dengan mencetak baris kosong. Ini tujuannya untuk agar ada spasi atau jeda atau jarak di antara baris tersebut. Segitiga bawah pada dasarnya memiliki struktur yang sama pada segitiga atas, tetapi tingginya berkurang secara berurutan dari n sampai min 1. Pola yang dihasilkan adalah segitiga memiliki angka-angka yang bertambah hingga mencapai nilai maksimum dan kemudian berkurang secara berurutan pada setiap baris, menciptakan tampilan segitiga dengan pola angka yang menarik. Ya, contohnya ini segitiganya miring ke samping ya. Jadi secara keseluruhan program ini menciptakan tampilan grafis segitiga dengan angka-angka di mana tingginya dikontrol oleh inputan pengguna. Yang ketiga adalah program Python yang digunakan untuk menentukan tipe segitiga berdasarkan panjang sisi-sisi yang dimasukkan oleh pengguna. Pengguna diminta untuk memasukkan panjang sisi X, Y, dan Z dengan menggunakan float inputan. Jika if X sama-sama dengan Y, maka Y sama-sama dengan Z. Itu nanti outputnya maka akan segitiga sama sisi. Contohnya, sisi yang pertama pengguna memasukkan angka 12, sisi yang kedua pengguna memasukkan angka 12 juga, dan sisi yang ketiga pengguna juga menginputkan 12, maka outputnya maka segitiga sama sisi. Selanjutnya, jika pengguna memasukkan sisi pertama angka 12, sisi yang kedua 10, dan sisi yang ketiga 12, maka outputnya akan segitiga sama kaki. Jika pengguna memasukkan
sisi yang pertama 12, sisi yang kedua 10, dan sisi yang ketiga 8, maka outputnya akan segitiga sembarang atau scale triangle. Program ini memeriksa tiga sisi segitiga yang sama panjang. Jika kondisi ini terpenuhi, maka outputnya nanti akan segitiga sama sisi, atau dari dua sisi tersebut ada yang sama, maka outputnya akan segitiga sama kaki. Jika tidak ada yang sama, maka outputnya akan segitiga sembarang. Program selanjutnya adalah program untuk menentukan bilangan inputan dari pengguna itu ganjil atau benar. Contoh simpelnya, jika pengguna menginputkan angka 8, maka outputnya akan bilangan ini genap, dan jika pengguna menginputkan bilangan 9, maka outputnya bilangan ini ganjil. Dan program ini akan berhenti jika pengguna menginputkan angka 0. Di sini menggunakan fungsi IO. Nah, ini bisa kita lihat if input string i digit kurung buka kurung tutup. Metode ini digunakan untuk memeriksa apakah semua karakter dalam sebuah string adalah digit atau angka. Jadi seumpama kita menginputkan huruf itu, masukan tidak valid, harap masukkan bilangan bulat. Jadi kita harus memasukkan angka, bukan kalimat atau sebagainya. Program yang nomor 5 adalah program yang bertujuan untuk mengkonversi antara angka ke dalam teks. Program ini memiliki dua dictionary, yaitu angka ke teks dan teks ke angka. Angka ke teks digunakan untuk mengkonversi angka menjadi teks, mencakup rentang angka 1 hingga 100 dalam representasi kata-kata, termasuk angka belasan dan puluhan. Yang kedua, teks ke angka adalah kebalikan dari angka ke teks yang memungkinkan konversi dari teks menjadi angka. Pengguna diminta untuk memasukkan input dari program, dan program akan memeriksa apakah input adalah angka atau teks. Jika input adalah angka, program akan mencetak representasi dari teks adalah berdasarkan dictionary angka ke teks. Jika input adalah teks, program mengkonversi teks menjadi huruf kecil dan mencocokkannya dengan dictionary teks ke angka, lalu mencetak angka yang sesuai. Jika tidak ada kecocokan, program akan menampilkan pesan kesalahan. Program ini memberikan cara sederhana untuk melakukan konversi dari angka ke dalam teks dan teks ke dalam angka dengan representasi yang telah ditentukan dalam dictionary, dan memudahkan pengguna untuk berinteraksi dengan berbagai bentuk data ini. Contohnya, jika kita menginputkan angka 12, maka outputnya akan 12. Jika kita menginputkan kata 12, maka outputnya adalah 12. Program nomor 6 adalah program Python untuk menghitung total harga pembelian sepatu berdasarkan jenis sepatu X, Y, dan Z, dan jumlah yang dibeli, dengan mempertimbangkan potensi diskon berdasarkan jumlah pembelian tertentu. Harga sepatu diinisiasi dengan dictionary. Pengguna diminta untuk memasukkan jumlah sepatu dari masing-masing jenis. Program kemudian akan memeriksa jumlah pembelian untuk tipe sepatu X, Y, dan Z, dan jika memenuhi syarat, mengubah harga sesuai dengan diskon yang telah dimasukkan. Selanjutnya, program akan menghitung total harga dengan mengalihkan jumlah sepatu dengan harga masing-masing jenis, kemudian menjumlahkannya. Hasil dicetak sebagai total harga. Program ini membantu memberikan respon yang cepat tentang biaya pembelian sepatu dengan mempertimbangkan potensi diskon. Ya, ini contohnya, jika kita membeli sepatu
X dengan jumlah 12 dan sepatu Y dengan jumlah 22 dan sepatu X dengan jumlah 0, maka diskonnya akan beragam dan outputnya nanti ini total harga 451.000. Jadi program ini akan membantu kita dalam menjumlahkan jumlah sepatu yang kita beli dan memberikan diskon yang telah kita inputkan ke dalam program, dan program akan mengeksekusinya dan memberikan total harga yang telah dieksekusi oleh program. Dan yang terakhir adalah program untuk menghitung total harga barang yang dibeli, yaitu baju atau buku, dengan memasukkan jenis barang dengan harga barang dan harga barang. Program juga memberikan opsi untuk menghitung diskon berdasarkan aturan tertentu. Program berjalan dengan loop tak terbatas yang memungkinkan pengguna untuk menghitung harga berulang-ulang kali. Langkah yang pertama yaitu pengguna akan menginputkan barang yang akan dibeli, yakni baju atau buku. Jika sudah, pengguna akan masukkan harga. Harga ini diharapkan ke dalam format bilangan desimal, ya bilangan flat. Selanjutnya program akan mengeliminasi variabel diskon dengan nilai awal yaitu 0. Selanjutnya program akan memeriksa jenis barang yang dimasukkan pengguna. Jika jenis barang adalah baju, harga barang lebih dari 50.000, program akan memberikan diskon sebanyak 20% atau 0,2. Jadi kita menginputkan di sini diskonnya baju adalah 0,2, dan jika jenis barangnya adalah buku akan memberikan diskonan 10% atau 0,1. Setelah menghitung diskon yang sesuai, program akan menghitung total harga dengan mengurangkan diskon dari harga barang dan hasilnya disimpan dalam variabel total harga. Program mencetak harga dalam format mata uang rupiah yang menggunakan tanda koma sebagai pemisah antara ribuan dan 2 desimal. Jadi kita di sini memberikan koma titik 2F itu agar outputan harganya contohnya 12.000 koma atau titik 00. Itu fungsi dari 2F. Dan yang terakhir nanti program akan akan bertanya apakah kembali ke pilihan ya atau tidak. Di sini menggunakan lower. Apa itu lower? Jika kita menginputkan ya atau tidak dengan menggunakan huruf besar atau kecil itu sama saja. Jadi tidak akan berpengaruh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.